Selamat pagi, sore, siang, atau malam di channel kita, yaitu MTL Lele, yang akan terus membahas mengenai informasi yang sangat menarik dari lele. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai panen lele sekaligus, dan yang utama itu mengenai kolam yang rusak atau hancur pada saat panen lele. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas media kolam yang digunakan itu media kolam tanah. Dapat dilihat pada video kali ini, pada video ini. Nah, itu kan terlihat ada teman saya, kakak dari MTL Lele, yang masih mengambil lele-lelenya, sortir. Jadi untuk yang dilakukan, yang pertama itu kita bahas cara panennya. Cara panen yang dilakukan pada kolam ini, kolam konvensional dari tanah, karena belum ada pembuangan yang pembuangan itu dapat digunakan buat mengurangi air dari kolam, itu belum dibuat pada saat media kolam tanah ini. Lalu untuk cara panennya menggunakan diesel atau pompa air untuk mengurangi atau menguras kolam ini. Cara panen ini dilakukan dengan mengurasnya sampai habis atau disisakan sedikit dengan tujuan dapat diambil dengan mudah. Ikan lelenya diserok menggunakan serok yang ukuran sedang maupun menggunakan jaring jika pekerjanya itu lebih dari satu. Yang kedua, kekurangan kolam tanah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu kekurangannya pada kekuatan kolam. Jadi dinding dari kolam lele yang menggunakan kolam tanah ini mudah tergerus, jadinya bisa menjadi lubang atau growong atau gimana bahasanya itu, terkikis oleh air maupun oleh lele-lele yang sudah mulai ragus. Lalu pada video kali ini tadi ikan dimasukkan ke kolam sebelah yang dengan ukuran lele kurang lebih sama. Nah, ini dapat dilihat dampaknya atau kekurangan dari kolam lele pada proses panen ini dilakukan belum pada waktunya, karena kolamnya itu rusak, sehingga kita harus lekas memanen segera, karena jika turun hujan lele akan ke sawah dan ke sungai lalu hilang. Lalu untuk selanjutnya, kelebihan dari kolam tanah. Mungkin sobat MTL Lele sudah banyak tahu mengenai kelebihan-kelebihan dari kolam tanah lele ini dari video atau materi-materi lain yang sudah sobat MTL Lele tahu, yaitu dengan kolam tanah ekosistem atau dari kualitas airnya itu dapat terjaga dengan baik, sehingga lele yang dibudidaya di kolam tanah akan lebih cepat besar, kesehatannya pun juga lebih baik atau lebih mudah dalam perawatan dibandingkan dengan kolam beton maupun kolam terpal atau plastik. Selain itu, untuk kolam tanah kelebihannya pada saat pemberian pakan yang berlebih, semisal lele pada keadaan yang masih tidak sehat atau terkena hama atau penyakit lainnya sehingga stres atau nafsu makannya berkurang, itu sisa-sisa makanan akan terurai atau amoniak yang ada di kolam itu dapat terurai, sehingga kolam ikan lele yang menggunakan media tanah tidak terlalu sering dalam
melakukan sortir, atau juga dapat juga tidak terlalu sering ganti air. Tidak terlalu sering sortir ini pada MTL lele karena sortir yang dilakukan pada saat panen saja, lalu untuk ukuran yang tidak sesuai akan dipindahkan pada kolam yang lainnya sehingga dapat cepat untuk berputar pada saat pergantian benih lele, sehingga target panennya dapat tercapai. Lalu untuk kelebihan yang tidak terlalu sering untuk ganti air karena berhubungan dengan amoniak tadi, karena untuk sisa makanan yang tidak terurai itu akan menjadi amoniak dan akan menjadi sumber penyakit ikan. Nah, karena di dalam media tanah itu mempunyai organisme atau sejenisnya itu untuk menguraikan amoniak tersebut, sehingga tidak cepat pada saat air itu menjadi keruh, bau atau lainnya yang dapat menyebabkan menguranginya kesehatan dari lele. Sehingga dengan adanya mikroorganisme yang mampu menguraikan amoniak tersebut, kolam lele mempunyai kolam media tanah mempunyai banyak kelebihan. Namun tidak dapat dipungkiri juga ada kekurangan yang telah disebutkan tadi. Pada video kali ini pemilihan dilakukan secara manual ya pada sortirnya, karena ini pada malam harinya kolam masih terlihat bagus dan pada pagi harinya karena hujan lebat tidak ada penyangga dari dindingnya karena terbuat hanya dari tanah, belum ada betonnya. Jadi pada pagi harinya longsor dan tidak memungkinkan untuk terus dilanjutkan, sehingga harus segera dipanen dan akan dibenahi terlebih dahulu sebelum dilakukan penebaran bibit lagi. Lalu solusi yang dapat diberikan pada kekurangan kolam media tanah pada saat panen ini yaitu yang pertama, mengeringkan terlebih dahulu airnya, air kolam, sehingga pada karung-karung ini yang terdapat dalam video ini dan tanah-tanahnya dapat diangkat atau dipisahkan terlebih dahulu dari tanggul yang sudah rusak. Selanjutnya akan dilakukan penataan kembali tanah sehingga tanggul tersebut dapat mempunyai kekuatan lagi dan dapat menahan air maupun lele yang sudah mulai rakus dan mencari makan di dalam tanggul tersebut seperti cacing dan hewan lainnya. Selanjutnya setelah dibuat tanggul itu dengan tanah, langkah yang harus dilakukan yaitu melakukan penguatan lagi dengan bata atau batako dengan campuran semen sehingga dapat memberi kekuatan. Nah, itu sudah disediakan batanya untuk solusi dari masalah ini. Tujuannya untuk menambah kekuatan dari lele. Selain itu juga membuat tanah ini menjadi lebih kuat sehingga dalam proses panen tidak terlalu sering atau melakukan perbaikan sehingga mengulur dan menunda proses panen maupun kerusakan lainnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat untuk sobat MTL lele semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya.